Smart Healthy Life bersama Enerfonse. Semua dimulai dari kita yang selalu menjaga diri, siap menjaga keluarga, dan bersemangat setiap hari. Bersama, jaga kesehatan untuk Indonesia. Karena bangsa yang sehat adalah bangsa yang kuat. 101,1 Smart FM, The Spirit of Indonesia, Business and Inspiration. Smart Listener, dalam hidup tuh kita pasti ingin selalu merasakan kebahagiaan, mencapai hal-hal yang kita cita-citakan gitu ya, dengan lancar. Dan tentunya biasanya ya memang dalam hidup tuh ada momen-momen berharga gitu ya, yang sepertinya memang tidak ingin kita lewatkan. Misal momen pertama kali anak jalan kita lihat, atau momen pernikahan, momen-momen penting lah dalam hidup, keluarga, ulang tahun, dan lain sebagainya, yang tentunya juga membahagiakan. Cuman kadang-kadang Smart Listener, momen-momen tersebut tidak bisa kita nikmati bersama dengan orang-orang terkasih karena terkendala kesehatan. Entah sakit atau ya apapun itulah ya, yang paling penting adalah masalah kesehatan ini tadi gitu. Kita tidak bisa menikmati momen bahagia dengan orang-orang kesayangan karena kita sakit, harus dirawat di rumah sakit misalnya, karena mungkin pola hidup kita yang kurang baik gitu ya. Nah, sore hari ini saya akan ngajakin Anda Smart Listener untuk ngobrol soal hal tersebut ya, gimana kita bisa selalu menjaga momen berharga yang kita miliki dan gak gampang sakit pastinya, bersama dengan Enerfon Everessence. Sore hari ini saya sudah bersama dengan dua orang narasumber yang pasti kita sapa terlebih dahulu. Ada Dr. Sri Selvia SMK SPGK. Beliau ini merupakan dokter gizi klinik di Rumah Sakit Haji dan juga Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Assalamualaikum, selamat sore Dokter Sri, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Rita. Rifa. Alhamdulillah, hari ini ya karena ada di sini, tapi sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Melakukan aktivitas seharian, masih merasa fit. Masih merasa fit dan juga tetap semangat ya. Tapi masih bisa beraktivitas. Masih, benar. Oke, nah selain ada Dokter Sri di sini, Smart Listener, juga kita terhubung dengan brand associate dari Enerfonse. Kita sapa dulu, ada Mas Johannes Rizky Halomoan. Selamat sore Mas Jo, apa kabar? Halo, selamat sore Mbak, kabar baik. Oke, Jakarta seperti apa cuacanya sore ini? Saya kebetulan lagi WFH ya, belum keluar rumah seharian ini. Cuma yang saya lihat dari Google Map masih macet sekarang. Oke, hujan juga kah di sana? Sering, ya sekarang sudah mulai sering hujan. Ditambah juga kadang-kadang panas juga ya siang-siang, jadi kayak berubah-ubah nih cuacanya. Iya, sama sih di Makassar juga kayak gitu ya dokter ya. Makanya masih iya benar-benar dari tadi tuh hujannya deras banget dokter ya. Oke, makanya kita harus ekstra waspada nih biar tidak ketinggalan momen berharga. Seperti topik kita sore hari ini Dok, dan juga Mas Jo. Tapi saya penasaran nih, Mas Jo, apa sih momen berharga dalam hidup yang tidak bisa dilupakan, atau kalau misalnya bisa diulang lagi nggak pengen ketinggalan momen itu? Nggak muluk-muluk ya, momen berharga buat aku itu adalah momen merayakan hal-hal yang kecil aja gitu, kayak small achievement bersama keluarga, tanpa harus pakai masker atau jaga jarak. Yap. Oke, Mas Jo, mohon maaf ini agak terputus ya. Suaranya juga hilang nih, Mas Jo. Oke, sebentar kita. Ya, boleh. Ini udah bisa. Boleh diulang lagi, Mas Jo? Momen berharga yang menurut aku tuh nggak muluk-muluk banget sih. Momen berharga yang kayak cuma merayakan hal-hal yang kecil bersama teman, bersama keluarga, bersama sahabat gitu. Jadi harus pakai masker ya sekarang. Iya benar. Jaga jarak. Jadi kayak kembali seperti dulu lagi gitu ya. Jadi kita kemana-mana merayakan hal-hal yang penting dalam hidup tuh nggak usah pakai masker lagi gitu. Khawatir. Dan semoga benar gak usah khawatir lagi kena virus-virus nakal gitu. Oke, kalau Dokter Sri sendiri apa nih momen paling yang tidak ingin dilewatkan atau momen berharga dalam hidup? Ada beberapa sih ya.
Cuman yang dalam waktu yang dekat ini, yang ke belakang ini ya, kebetulan karena kita bergelut di rumah sakit. Pada saat serangan kedua COVID yang besar-besaran kemarin tuh saya kena kebetulan. Oh gitu ya dok. Jadi sempat dirawat. Jadi momen yang paling berharga bahagia tuh pada saat saya sembuh dari sakit COVID. Oh, oke. Nah, saya hubungkan betapa pentingnya kita memang menjaga kesehatan, dalam artian tubuh kita harus siap dan kita jangan sering terpapar dengan hal-hal yang kurang bagus di luar sana, yang kurang sehat. Iya. Karena bagaimanapun lama-kelamaan daya tahan tubuh kita juga diserang berbagai macam seperti kemarin COVID, toh juga gitu. Iya. Padahal kan kemarin juga sudah dengan segala prokes, dengan segala macam, pokoknya top juga kena. Iya. Sangat berharga lah untuk menjaga kesehatan. Barangkali kita semua setuju, apalagi sekarang ini mungkin kita bilang COVID ini sudah mulai menghilang, tapi tetap waspada. Iya, benar. Tetap prokesnya sebenarnya harus dijaga, karena juga memang orang sudah pada vaksin. Mungkin kita berpikir, sudah vaksin. Kita tidak pernah tahu 100%. Iya. Sama Nah, jaga kesehatan yang paling penting. Jaga jarak. Iya. Kita juga dalam ruangan ini. Ya benar. Kita di ruangan ini walaupun hanya berdua gitu ya, kita tetap pakai masker gitu karena ruangannya tertutup. Nah, dok, apa sih sebenarnya nih hal-hal yang mungkin bisa jadi bagi Mas Jo juga mungkin ya dari pengalamannya, hal-hal yang bisa mempengaruhi kesehatan kita. Ini kan kalau dari apa yang disampaikan Mas Jo, dokter juga tadi menggarisbawahi bahwa memang yang paling penting, momen berharga itu adalah ketika kita sehat. Iya nggak sih? Kalau benar. Keluarga bisa bekerja. Nah itu dia. Kalau udah sakit gitu ya, otomatis ada yang salah nih dengan kesehatan kita. Apa sih biasanya yang mempengaruhi kesehatan kita gitu dok? Jadi secara umum ya, seperti yang saya bilang tadi, bahwa kita kalau mau sehat, jaga diri kita. Jaga diri itu termasuk dengan gaya hidup kita. Gaya hidup kita itu termasuk gaya makan kita, istirahat kita, cara bekerja kita, istirahat kita. Nah, saya mungkin lebih bicara ke bagaimana kita bisa lebih sehat dari asupan yang kita jaga. Kemarin ingat COVID, sering-sering muncul di WA, di medsos, bahwa pokoknya makan aja. Dia tidak kena COVID, makan aja. Makan, jangan tidak makan. Nambah pokoknya. Nah, itu artinya bahwa daya tahan tubuh itu besar peranannya dipengaruhi oleh asupan atau intake kita sehari-hari. Kita bisa bayangkan misalnya kalau kita bekerja tanpa kita memperhatikan bahwa kita makan, ini harus makan. 1 hari, 2 hari, toh juga pasti pada saatnya kita akan merasa daya tahan tubuh kita akan turun. Seperti itu. Nah, pada saat itu mungkin kita butuh suplemen yang tadinya tidak harus. Seperti itu. Kemudian tadi yang saya bilang istirahat diseimbangkan. Kemudian jangan stres. Ya itu semua, rasa bahagia jangan lupa juga. Iya, itu yang paling penting ya. Jadi ada hormon endorfinnya gitu ya, kita bahagia. Oke, dari apa yang disampaikan dokter, berarti hal-hal yang mempengaruhi kesehatan kita bukan hanya dari gaya hidup kita ya, bukan hanya dari cara kita bekerja, cara kita bersosialisasi dengan orang, juga dipengaruhi dengan cara kita mengkonsumsi makanan. Pola makan berarti dok. Betul sekali. Ini penting banget gitu loh. Banget. Seberapa penting sih pola makan itu? Nah itu dia dok, seberapa penting sebenarnya pola makan tersebut mempengaruhi kesehatan kita gitu. Karena kan ada nih orang yang makannya luar biasa, nggak pilih-pilih gitu ya, apa aja dimakan. Jadi mentang-mentang kan COVID makan, pokoknya makan. Iya, kayak tadi yang dokter sampaikan, ada juga orang yang hanya bisa makan makanan tertentu gitu. Nah itu seperti apa sih dok? Nah seperti tadi ada bilang bahwa ada orang yang makan jenis tertentu. Nah ini rentan dengan kekurangan beberapa mungkin
nutrisi, contoh misalnya vitamin, ya. Ini yang saya bahas dari bawah nih. Nah, kemudian kita meningkat lagi bahwa sebenarnya kalau kita mau sehat dari segi melihat dari segi asupan atau makanan, ada namanya diet gizi seimbang. Nah, diet gizi seimbang ini harus seimbang, jadi tidak boleh ada yang lebih, tidak boleh ada yang kurang, semua harus ada. Jadi diet gizi seimbang ini yang cakupannya adalah yang kita kenal dengan makronutrien, tentu ada karbohidratnya, ada protein, ada lemak. Kemudian masuk ke mikronutriennya, ya vitamin dan mineral. Ya salah satu yang sering digaungkan kemarin tuh yang waktu COVID itu vitamin C, vitamin D, mineral zinc, ya, magnesium dan lain-lain. Kemudian asupan yang kemarin juga kita bicara masih ada hubungan dengan COVID mungkin ya. Itu lebih ke menekankan bahwa protein itu tidak boleh kurang. Nah, contoh misalnya kalau kita dengan orang-orang yang vegetarian, itu biasanya proteinnya juga biasanya sedikit, dan mereka itu kan selalu yang dari tumbuhan ya. Nah, ada beberapa vitamin itu yang harus ditopang oleh protein yang berasal dari hewan. Nah, ini ya seperti tadi ada bilang bahwa ada orang yang asupan yang terlalu diatur, terlalu menganut satu pola makan, itu bisa saja defisiensi namanya ya, kekurangan beberapa. Nah, sedangkan yang tadi saya bilang diet gizi seimbang, semua itu dibutuhkan dalam proses metabolisme mesin tubuh kita bekerja. Jadi baik makronutrien, mikronutriennya harus memang benar-benar terpenuhi. Betul. Kalau tidak terpenuhi, nanti kita akan jawab di sesi selanjutnya. Ada lagi nih. Baik, kita akan bahas di sesi selanjutnya ya, dokter ya. Oke, Smart Listener masih mendengarkan ya bersama kami di Smart Healthy Life. Sore hari ini ada juga pendengar SCFM dan juga Ras FM sore hari ini yang masih mendengarkan kami. Selamat sore dan selamat bergabung pastinya. Anda bisa ikutan di line interaktif kami di WhatsApp di 0811461011 atau bisa langsung ke live streaming kita di YouTube channel Smart FM Makassar ya. Kirimkan pertanyaan Anda melalui kolom komentar atau WhatsApp kami yang sudah disebutkan tadi, karena di akhir acara nanti kami akan memilih 2 orang penanya terbaik yang masing-masing akan mendapatkan hadiah uang tunai Rp100.000 persembahan dari Enervonse. Nah, kembali lagi ke obrolan kita ya soal gimana kita bisa menjaga momen berharga biar tidak gampang sakit gitu ya. Tadi sempat disinggung juga sama dokter sih bahwa pola makan itu sangat besar pengaruhnya terhadap kesehatan, dan itu salah satu faktor yang bisa mempengaruhi kesehatan kita nih. Nah, saya penasaran kalau Mas Jo sendiri, pola makan seperti apa sih yang diterapkan selama ini, Mas Jo? Apakah Mas Jo adalah penganut atau bisa dikatakan vegetarian gitu, atau mungkin orang yang makan segalanya gitu, nggak pilih-pilih makanan, asal sehat, asal kenyang gitu. Gimana Mas Jo? Oke, sebetulnya setuju banget ya sama dokter. Kalau selama pandemi ini emang awareness kita tentang nutrisi itu jadi meningkat gitu ya. Terus ya. Sorry, Mas Jo boleh agak didekatkan lagi volumenya. Volume mikrofonnya mungkin karena di sini suaranya timbul tenggelam gitu. Halo. Ya, ini udah kedengeran. Ya, jadi tadi setuju banget sama dokter kalau emang selama pandemi ini kita jadi lebih aware sama nutrisi makanan. Gitu. Jadi sebetulnya dari pola makan nggak ada yang berubah, sarapan, makan siang, dan makan malam, tapi jadi lebih aware nih, ngurangin garam, lalu ngurangin minyak-minyakan juga, ngurangin goreng-gorengan dan lebih. Sekarang lebih banyak ke yang dikukus dan direbus gitu. Dan aku juga sebetulnya orang yang laktos intoleran nih kebetulan. Jadi kalau laktos intoleran kan nggak boleh minum dairy ya, dari produk kayak susu atau keju kan. Memang aku jadi lebih sering mencari substitusinya untuk memenuhi nutrisi dari susu itu. Sering mencari substitusi pengganti makanan untuk memenuhi kalsium dan yang lain begitu. Baik, Mas Jo, kami tadi sempat menangkap sedikit ya apa yang disampaikan sama Mas Jo, tapi mostly emang suaranya kayaknya gangguan sinyal gitu ya Mas Jo ya. Kita akan coba perbaiki lagi.
Tapi yang tadi Mas Jo sempat sampaikan dokter bahwa di masa-masa seperti ini dia agak lebih picky gitu ya, nggak sembarangan makan ya gitu ya Mas Jo ya, mengurangi yang minyak-minyak gitu, dan kebanyakan makan juga yang kalau bisa yang direbus-rebus gitu ya Mas Jo ya. Betul. Jadi betul. lebih sehat gitu. Nah ini juga bisa dikatakan pola makan atau diet gizi seimbang nggak sih dok? Oke, saya belum tahu ya Mas Jo ini bodinya seperti apa, apakah secara umum bagus ya, maksudnya dari proporsi antara tinggi dan berat badan. Mas Jo ini sebenarnya bodinya seperti apa, kebutuhan asupan apakah per secara orang umum itu melihat lagi, bagus ya, maksudnya dari berat proporsi antara tinggi tinggi dan berat badan ini proporsi. bagus, karena Kemudian sebenarnya kita masuk ke kebutuhan penentuan berapa sih sebenarnya yang harus dimakan per hari. Ya. Lalu kemudian setelah tahu itu, kita masuk ke dalam komposisi yang tadi diet gizi seimbang itu. Seimbang artinya kemudian lemak dan kita karbonnya masuk itu ke penentuan berapa sih sebenarnya yang harus sesuai dimakan per dengan, hari. Lalu kondisi kemudian tubuhnya. setelah tahu itu, Untuk kita sekarang masuk ke dalam ini, komposisi yang kalau tadi yang diet normal gizi ya. seimbang itu. Seimbang artinya protein, lemak dan karbonnya itu benar-benar sesuai dengan kondisi tubuhnya. Jadi untuk sekarang ini kalau yang normal ya, Mas Jo ya, Mas Jo tadi sangat mengurangi lemak. Tapi jangan sampai kebablasan ya Mas Jo ya. Ada beberapa vitamin tuh butuh lemak. Jadi makanya diet kita, asupan kita itu tidak boleh benar-benar kurang banget lemaknya. Ini yang saya bicara yang normal ya, bukan yang pada kondisi khusus. Jadi ada proporsi presentasenya. Jadi katanya sih ya di buku ya, karbohidrat itu antara 45 sampai 60% kebutuhan sehari. Kemudian untuk proteinnya antara 15% sampai 20%. Lalu untuk lemaknya itu antara 25 sampai 30%. Nah, 20 sampai harus seimbangnya itu makronutriennya. Kemudian masuk di mikronutrien. Mikronutrien itu ada juga nih angka kecukupan gizi. Tidak boleh misalnya saya pengen minum suplemen, contoh apa ya, vitamin D. Pokoknya saya mau perbanyak deh karena sekarang masih dalam rangka ya terakhir COVID masih butuh. Saya minum misalnya 10.000 international unit. Ya tidak juga, karena dia punya angka kecukupan gizi sehari-hari untuk orang Indonesia, untuk orang Asia. Itu harus masuk melihat ke situ, karena nanti overdose, nanti akibatnya lain lagi. Nah, kemudian tadi yang lemak itu lemak jenuh, lemak tidak jenuh. Jadi pemilihan misalnya olahannya, dicontoh aja Mas Jo ya, olahan di rumah itu direbus, sehat, benar-benar sehat, memang iya sehat, tetapi yang direbus itu bahan makanannya mengandung lemak enggak, meskipun dia tidak digoreng, tidak dikasih minyak, itu tetap mengandung lemak. Contoh misalnya daging ayam atau daging sapi, kalau itu otomatis meskipun direbus tetap dalam konteks daging itu punya lemak sendiri. Benar-benar. Jadi betul Mbak yang adik bilang bahwa itu lebih sehat kan direbus, tetapi ingat makanannya harus juga ada lemak di dalamnya. Gitu. Itulah makanya harus seimbang. Benar, gitu ya. Persentase yang tadi itu. 20 sampai 30%. Saya lupa ya. Kan ada beberapa penyakit yang cikal bakalnya itu dari karbo yang tinggi. Tadi saya sebut 45 sampai 65%. Kalau bagusnya sih di 60% ya. Kemudian pemilihan karbohidratnya itu ada yang simple dan ada yang kompleks. Yang kompleks ini jauh lebih bagus. Contoh karbohidrat yang mengandung serat. Contoh nasi merah, jagung, kentang, ubi-ubian dibanding dengan misalnya kayak nasi putih. Ya itu atau gula yang memang manis. Ya. Nah, ini secara nggak langsung juga dokter udah menjelaskan detail gitu ya, presentasi pola makan yang seimbang, diet gizi seimbang yang tadi udah dokter sampaikan. Tapi dok, kalau misalnya nih kejadian gitu ya, makronutrien dan juga mikronutriennya tidak memenuhi standar, kan memang kebutuhan setiap orang tuh beda-beda gitu ya.
Misal Mas Jo kebutuhannya berapa persen, saya beda dengan saya, beda dengan dokter gitu. Tapi toh kalau misalnya nih juga tidak terpenuhi kandungan-kandungan tersebut dan butuh vitamin tambahan gitu ya, suplemen makanan atau suplemen vitamin untuk menjaga biar kita nggak gampang sakit itu tadi dok. Nah boleh nggak sih dijelaskan dok sebenarnya berapa jumlah konsumsi vitamin yang ideal gitu bagi tubuh kita biar asupannya juga terpenuhi dan kita nggak gampang sakit. Iya, benar sekali ya. Jadi kalau misalnya apalagi yang di kota besar ya seperti yang Mas Jo, adik-adik di sini itu biasa kerja juga lupa makan. Nah, iya. 1 hari lupa makan. Mas Jo lupa makan, sering lupa makan atau selalu ingat makan nih Mas Jo? Nah, itu dalam jangka waktu yang panjang. Oh ingat ya. Dalam jangka waktu yang panjang, kadang rentan dengan kekurangan beberapa atau 1-2 mikronutrien. Contoh aja kita ambil ya, vitamin C misalnya atau vitamin B kompleks misalnya. Nah, vitamin C sebenarnya kalau angka kecukupan gizi itu hanya kisaran untuk orang dewasa ya seperti kita ini hanya 90 mg sebenarnya. Ya, itu tetapi dengan catatan bahwa makanan kita itu sehari-hari itu seimbang, cukup. Nah, pada saat kita tidak seimbang, 90 itu tidak cukup. Harus tambah. Harus nambah. Makanya harus konsumsi vitamin tambahan gitu ya. Pada saat itu, tetapi jangan lupa bahwa prinsip sebenarnya pemberian suplemen itu ketika kita merasa bahwa kita itu memang kurang. Nah, kurang itu kalau objektif kita bisa menilai dengan pengambilan darah di laboratorium misalnya vitamin D berapa sih. Nah, kalau misalnya vitamin C tadi yang saya sebut itu normalnya pada yang tidak mengkonsumsi suplemen antara 50 sampai 60 mikromol per liter itu dalam darah. Tetapi itu kan susah diperiksa nih, orang hanya mengira-ngira. Boleh-boleh saja kita. Tapi indikator yang bisa kelihatan apa dok? Misalnya kalau ya ini kita vitamin C ya kebetulan nih Enerfonsen ya. Boleh ya Mas Jo ya. Nah, kalau misalnya vitamin C itu lebih ke kan fungsinya untuk daya tahan tubuh ya, anti radikal bebas termasuk. Kemudian dia juga membantu metabolisme beberapa asam amino. Asam amino itu protein yang notabene juga akan nanti berhubungan dengan beberapa kerja enzim, hormon, termasuk misalnya perasaan mood kita baik atau tidak itu. Kadang kita tidak sadar itu. Karena kenapa vitamin C itu kaitannya dengan juga pembentukan serotonin. Nah, serotonin itu kita kenal itu untuk memperbaiki mood kita, suasana hati kita, termasuk juga kita bisa tidur nyenyak atau tidak. Nah, yang biasanya kita ini kenal kalau kurang vitamin C kayak mau meriang, kayak mau flu gitu ya. Itu yang dia hantam itu daya tahan tubuh kita memang. Daya tahan tubuh ya, benar-benar. Sudah rasa mual, nafsu makan kurang, sebenarnya itu sudah kategori berlanjut. Nah, itu dia makanya dibutuhkan itu tadi kandungan-kandungan tambahan dari vitamin C yang kita konsumsi ya gitu agar daya tahan tubuh kita bisa terus terjaga gitu ya. Kalau udah mengalami gejala-gejala tadi itu harus ekstra waspada tuh ya. Nah, nanti saya doakan Anda selalu berada dalam kondisi yang sehat, smart listener, gak gampang sakit biar tidak ketinggalan momen-momen berharga bersama dengan orang-orang terkasih. Nah, ngomongin soal momen berharga tadi juga udah berulang kali disinggung sama Dr. Sri dan juga Mas Jo gitu ya. Kita bisa terus menikmati momen dalam hidup itu dengan kesehatan yang paripurna gitu. Salah satunya dengan menjaga pola hidup dan memenuhi semua asupan gizi di tubuh kita. Kalaupun nggak terpenuhi gitu ya, bisa ditambah dengan suplemen tambahan atau vitamin tambahan gitu ya. Salah satunya adalah dengan mengkonsumsi Enerfonse Effervescens ya. Yang sore hari ini saya juga penasaran sih sebenarnya apa aja sih kandungan dari Enerfonse Effervescens ini, Mas Jo? Oke, aku sebutin aja ya, mungkin nanti dokter bisa menjelaskan lebih lanjut gitu ya. Kalau dari sisi aku, dari segi brand, Enervon Effervescens itu memiliki kandungan vitamin C yang lebih tinggi dibandingkan produk Enerfonse lainnya. Kalau Enerfonse lainnya kan 500 mg ya,
Tapi kalau di Enervon Effervescent ini vitamin C-nya 1000 mg. Dan sama dengan produk Enervon C lainnya, di Enervon Effervescent ini juga memiliki vitamin B kompleks. Nah, vitamin B kompleks ini menurut artikel-artikel yang ku baca itu sangat bagus untuk menjaga daya tahan tubuh, untuk supaya tubuh tuh tetap melakukan kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan optimal. Kayak semacam membakar energi untuk tubuh, membantu membakar energi untuk kita bisa beraktivitas sehari-hari. Tapi mungkin dokter ada penjelasan lebih lanjut kalau untuk kandungannya. Selain itu ya menurut aku rasa jeruk yang segar memberikan bahagia juga, karena aku orang kalau ngeliat effervescent kan kayak pas larut di dalam air itu tuh kayak nyes gitu kan, terus mereka lama-lama larut di dalam air, terus melihat efek-efek sodanya itu, terus pas diminum tuh menyegarkan banget tuh. Menurut aku juga memberikan mood yang enak gitu, jadi segar, jadi lebih yakin juga nih vitaminnya larut di dalam tubuh kan. Kalau misalkan kapsul kayak aduh nih larutnya berapa lama ya sampai kapsul itu betul-betul larut, tapi kan kalau udah larut dalam air tuh kayak udah yakin gitu. Mungkin dokter bisa memberikan tambahan, Dok, silakan dokter. Terima kasih Mas Jo. Kandungan Enervon C ini memang cukup bagus ya. Saya juga salah satu yang biasa meresepkan ke pasien pada saat pasien itu butuh. Boleh nanya Mas Joya, ini aman untuk lambung tidak ya? Kalau Enervon Effervescent ini karena dosisnya tinggi 1000. Iya, 1000 mg ini setahu aku sih masih aman untuk lambung ya, Dok. Tapi kita punya produk yang lain juga yang emang non acidic. Tapi Enervon Effervescent ini mungkin kembali ke ini ya, dosis konsumsinya benar. Gitu. Jadi, ya kebetulan kan saya kan variatif ya, bertemu dengan orang sehat, yang sakit. Jadi saya lebih berbicara tentang yang sehat aja ya. Jadi memang benar komposisi dari Enervon C ini cukup bagus. Biasa saya sendiri minum Mas Jo ya, biasa kalau lagi kurang-kurang fit, 2 malam 1 tablet 1 malam tuh sudah seperti tercas. Iya, besokannya udah fresh lagi. Moodnya juga lebih bagus. Akan teorinya memang begitu. Vitamin C membantu memperbaiki mood itu lewat serotonin ya. Kemudian ya sebelum saya berbicara lagi Enervon C, sebenarnya mikronutrien itu, vitamin dan mineral itu punya angka kecukupan gizi. Pada saat sehari-hari itu ada batasannya lah ya. Nah, jangan dilebih-lebihkan pada saat kita tidak butuh. Seperti tadi kita bilang, pada saat kita butuh kita bisa minum suplemen. Kemudian kita bisa juga mendapatkan dari beberapa makanan. Sebelum saya berbicara ke suplemen ya, jangan kita lupa bahwa kita punya diet gizi seimbang untuk pemilihan misalnya kandungannya seperti mirip vitamin mirip Enervon C yang ada vitamin C-nya itu tinggi. Misalnya kita mengkonsumsi buah-buahan seperti jeruk, stroberi, kiwi, jambu biji. Di Makassar tuh banyak ya jambu biji ya. Itu vitamin C-nya itu cabai juga ya, Dok? Ya, kiwi ya, itu vitamin C. Nah, kalau sayur-sayuran seperti brokoli, kembang kol, tomat ya, bayam termasuk itu vitamin C-nya cukup lumayan. Nah, semua itu kalau misalnya cukup di keseharian kita merasa baik-baik saja. Barangkali suplemennya, maaf ya, mungkin tidak usah yang terlalu dosis tinggi. Tetapi pada saat kita beberapa hari itu misalnya kita merasa sangat kurang, nggak masalah. Super hektik gitu ya? Nggak masalah. Apalagi kan enak ya, dimasukkan ke air ya, enak, rasanya enak. Menyegarkan. Yang aus apalagi dikasih es batu enak banget tuh. Benar. Jadi saya kasih bocoran dikit ya. Kalau misalnya yang tidak dalam keadaan terapi, mungkin dosisnya itu bisa 100 sampai 250 mg per hari, itu bisa 2 kali 1. Jadi bisa 500 nih. Kalau misalnya yang tadi itu Eversense yang disebut Mas Jo itu dosisnya 1000 dan itu bentukannya bisa dipotong, ngirit lagi tuh, bisa sepotong satu hari. Ini ya. Jadi bagus, bisa dibelikan, ada tempatnya ya, kayak kaleng gitu ya Mas Jo ya? Apa ya? Ya betul, ada tempatnya kan? Ada tempatnya. Iya, itu dalam satu botolan itu berapa tablet ya?
Ada 10, Dok. Nah, kalau misalnya kita pengen, itu bisa kita menggunakan dalam 20 hari. Jadi cukup lumayan. Itu kalau misalnya kita agak-agak kurang fit sedikit ya. Tetapi ini bisa kalau, jadi stok banyak di rumah gitu ya. Kecuali Stoknya lama. dalam kondisi yang benar-benar seperti kemarin yang kita kena COVID, ya tidak cukup dengan 500 Ya, yang benar. teori terbaru ya. Yang kemudian lagi saya ingatkan, mengkonsumsi vitamin C itu jangan sampai kita juga asupan airnya itu kurang. Harus benar. cukup ya, karena membebani ginjal itu vitamin C dosis tinggi itu membebani ginjal tanda kutip. Jadi maaf, tidak boleh dikonsumsi terlalu lama dalam dosis yang 1000 itu. Ya, oke. Makanya tadi Tapi, saya sebut, ini bercanda tapi serius loh. Bisa dipotong 2 aja tuh, Iya, satu dari iya, satu. Masih aman kalau 500 dengan catatan asupan air itu tidak boleh kurang. Oke. Minimal Nah, harus cukup. makanya kalau kita konsumsi Enervon Effervescence ini yang larut di air itu bisa lebih mudah terserap oleh tubuh, dokter ya. Benar. Tidak terlalu Bisa berdampak cerna. pada ginjal. Yang penting ada catatan-catatannya tadi. Kita harus tetap memenuhi asupan konsumsi air putih kita gitu jadi ya. minimal 2000. Kan Oke. kita bicara ini bukan yang kondisi khusus ya. Aha. Berbeda misalnya yang kebetulan fungsi ginjalnya menurun. Aduh, Ya, jangan gitu. Oke, baik. Nah, dokter, Mas Jo, ini ada pertanyaan banyak sekali dari smart listener dan juga pendengar gitu ya. Ada di WhatsApp, ada di YouTube juga. Kita coba baca dari WhatsApp dulu ya. Sudah ada beberapa pertanyaan yang kami pilih. Selamat sore, Dok. Setiap hari saya tidur larut malam, hampir jam 3 subuh. Kemudian bangun jam 10 atau jam 11 siang. Habis itu saya suka makan tengah malam nih. Apakah kebiasaan ini akan bahaya ke depannya? Terus bagaimana nih pengaruhnya terhadap daya tahan tubuh saya gitu, Dok? Nah, ini tuh pertanyaan untuk dokter. Dan pertanyaan untuk Mas Jo, apakah konsumsi Enervon C Effervescence ini secara rutin selain untuk stamina, apakah bisa juga membantu proses pencernaan? Mengingatkan kebiasaan saya yang makan tengah malam. Ini pertanyaan dari Andi Zulkifli di Cendrawasih. Boleh dari dokter dulu, Dok. Boleh dijawab, Dok. Nah. Pola hidupnya seperti ini, Dok. Suka begadang gitu ya, bangun siang, makan tengah malam. Umur berapa ini? Berarti anak muda ini. Sebenarnya dari segi kesehatan kebiasaan yang seperti ini kurang bagus. Ya. Kenapa demikian? Karena saluran cerna kita itu ada waktu bekerja yang optimalnya. Nah, makanya kenapa kita itu lebih makan banyak itu pada siang hari. Jadi saluran cerna bekerja itu dari waktu ke waktu, dari jam ke jam itu sebenarnya tidak sama persis. Ya. Kemudian yang kedua bahwa kalau hitung-hitung sih ya, tidurnya jam 3 subuh, bangun jam 10-11. Iya. Kalau Cukup lama 8 tidurnya jam. sudah cukup. Sudah cukup. Nah, sering bangun tengah malam makan. Nah, kalau malam anak muda biasanya aktivitasnya apa nih? Kan tidak bergerak. Main Jadi game. energinya tidak dibakar. Pastinya akan tertimbunlah beberapa kelebihan dari makanan yang harusnya dipakai sebagai energi. Begitu. Lama-kelamaan saya tidak tahu apakah yang bertanya ini sudah gemuk atau tidak. Paling tidak kalau tidak gemuk mungkin suatu saat ke depan nanti akan mengganggu nilai laboratorium di dalam darah, misalnya mungkin kolesterolnya, mungkin asam uratnya. Bisa jadi obesitas juga, dokter ya? Bisa, sangat bisa ya, karena itu tadi berhubungan dengan ritme, ya, ritme dan ini juga metabolisme tubuh. Nah, itu mesin dia. tubuh, ya. Berarti berdampak juga bagi daya tahan tubuhnya ya? Secara tidak langsung. Secara tidak langsung. Oke, baik. Hmm. Nah, kalau Mas Jo sendiri, pertanyaannya apakah konsumsi Enervon C Effervescence ini secara rutin bisa menjaga stamina gitu ya, dan membantu proses pencernaan? Kalau ini menyambung dari yang dijelaskan sama dokter Sri gitu ya, jadi dia minta bantuannya ke Enervon C gitu. Nah, gimana nih? Mengingatkan kebiasaannya suka makan tengah malam, gimana nih Mas Jo? Mungkin nanti dokter bisa menyempurnakan jawabanku ya, Dok ya. Ya, Cuma dari yang aku tahu justru vitamin C itu kalau berlebihan justru tidak baik untuk pencernaan kan. That's why ada dosis untuk vitamin C itu berapa maksimal. Sempat ada juga di Twitter kan ngomongin sampai 2000 mg sampai 5000 mg gitu. Itu justru kan nggak baik untuk pencernaan justru. Karena Enervon C juga bukan suplemen untuk pencernaan kan, melainkan untuk daya tahan tubuh, menjaga daya tahan tubuh.
Kalau untuk pencernaan mungkin bisa tambahin lagi konsumsi seratnya gitu. Lalu untuk menjaga daya tahan tubuhnya pasti itu disesuaikan dengan yang tadi dokter juga udah bilang di awal, seseorang tuh berbeda-beda kebutuhan vitaminnya gitu. Kalau misalkan emang kita tahu nih kondisi badan kita secapek apa gitu, pasti kita benar. aku juga sama kayak dokter nih, pagi-pagi minum vitamin dan malam-malamnya sebelum tidur juga minum vitamin supaya pagi-paginya segar lagi dan badan tuh nggak capek. Jadi karena emang kan mobilitasnya lumayan tinggi. Maka kalau emang nggak terlalu padat, misalkan aktivitasnya kebanyakan di rumah gitu, beraktivitas yang tidak banyak mobilitas, itu mungkin bisa sesuai aja tuh dosisnya. Setahu aku juga dari WHO punya standar dosis harian vitamin itu seperti apa gitu. Mungkin bisa dikonsultasikan dengan dokternya atau dikonsultasikan dengan tenaga kesehatan supaya tahu nih, paham kebutuhan vitamin C itu seperti apa. Oke. Berarti dalam hal ini kandungan dari Enervon C effervescens ini bisa dikatakan tidak terlalu berlebih ya. Ada kondisi tertentu ya. Pada kondisi tertentu dan juga masih ada dalam hitungan normal gitu ya, dokter. Untuk maksimalnya kan tadi benar dokter Jo bilang itu 2000 miligram ya, itu sangat hati-hati. Jadi ini kan Enervon 1000. Jadi masih bisa, jadi jangan minum 2 kali sehari kalau bisa ya. Kecuali di rumah sakit kadang-kadang saya menemukan ada namanya fistal enterokutaneus atau luka bakar yang ini, itu lain lagi. Jadi kalau untuk yang kayak kita ini janganlah. Kemudian saya mau singgung lagi tadi. Boleh nanti dijawab lagi dokter. Boleh. Disambung. Nah, ini kita sampai di sesi yang terakhir bersama dengan Dr. Sri dan juga Mas Jo di Smart Healthy Life with Enervon C pastinya. Dan kita lanjut lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Smart Listener dan juga pendengar SCFM dan juga Ras FM yang masuk pada sore hari ini ya. Masih dari WhatsApp nih. Saya punya bayi dari Regita Novita di BTP. Saya punya bayi 1 bulan dan sedang menyusui. Terus tubuh agak lemes nih. Boleh nggak sih saya konsumsi vitamin C, dok? Dan apakah konsumsi vitamin C itu berpengaruh terhadap ASI saya? Gitu. Silakan dijawab, dok. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Sayang anak ya. Pada kondisi seperti ibu siapa tadi yang Regita itu menyusui bayi 1 bulan itu boleh mengkonsumsi vitamin C. Iya. Bayi usia 0 sampai, asal tahu ya, ini AKG angka kecukupan gizi, bayi usia 0 sampai 5 bulan itu membutuhkan kurang lebih 40 mg. Jadi boleh-boleh saja. Berarti hampir setengah dari minimal orang dewasa ya? Iya, ini di referensi ya, sekitar 40 0 sampai 5 bulan. Jadi kalau misalnya kita mengkonsumsi vitamin C, jangan pernah mengira bahwa dosis yang kita minum misalnya 250 mg tuh semua akan terserap dengan 250, karena banyak sekali prosesnya di dalam usus kita, apakah itu terserap atau tidak. Bahkan maksimalnya terserap itu 90% dari dosis yang kita minum. Semakin tinggi dosis sebenarnya semakin kurang penyerapan di usus. Sebenarnya begitu teorinya, tetapi semakin kecil dalam artian mendekati angka kecukupan itu jauh lebih besar penyerapannya. Kemudian penyerapan itu saya singgung sedikit dipengaruhi oleh beberapa keadaan, misalnya perokok, peminum alkohol, ya, itu semua itu tidak bagus. Dia butuh dosis lebih tinggi untuk masuk ke dalam seluruh tubuhnya. Gitu. Jadi untuk ibu menyusui, dosis yang saya anjurkan adalah angka kecukupan gizi saja. Tapi dalam keadaan kondisi misalnya lemas, boleh mungkin sampai 250, tidak masalah. Jangan lupa minum air yang banyak, apalagi kan lagi ASI. Kemudian jangan ingat juga itu vitamin C akan dibuang ke ginjal. Jadi meskipun dia melalui juga ASI, dia itu kan beredar di seluruh tubuh. Jadi tidak usah takut, diminum saja karena bayi pun membutuhkan vitamin C. Tadi yang sebelum penanya itu, yang barangkali kalau malam baru tidur tengah malam, mungkin itu perokok juga. Jadi ingat, minum vitamin C itu juga banyak sekali yang mempengaruhi. Satu lagi, vitamin C itu bagus sekali. Ini yang ibu tadi menyusui untuk penyerapan zat besi. Setelah melahirkan itu biasanya HB kita itu rendah. Zat besinya rendah, jadi bagus. Yang penting masuk di kecukupan gizi yang normal ya, jangan yang terlalu tinggi. Berarti masih direkomendasikan untuk konsumsi Enervon C. Gitu kan ada ya. Enervon C yang dosisnya lebih kecil ya, dibanding Effervescens ya. Oke, baik. Nah, ini juga pertanyaan berkaitan dengan jenis-jenis konsumsi Enervon C nih. Pertanyaan buat Mas Jo.
dari Kurniawati J. Saat pulang dari berpergian, seringkali saya dan suami itu sakit. Hingga akhirnya kami memilih untuk konsumsi Enervon C sebagai multivitamin biar nggak gampang sakit. Nah, kira-kira nih Mas Jo, untuk orang yang sering berpergian, sebaiknya pilih Enervon C yang jenis apa nih yang tepat untuk Kurniawati bersama dengan suaminya? Silakan Mas Jo. Oke, terima kasih pertanyaannya. Mungkin dokter bisa ngelengkapin juga nih nanti. Soalnya mirip-mirip pertanyaannya kayak yang tadi. Kan soalnya ini kita juga harus tahu sakitnya kita tuh separah apa sih, capeknya kita separah apa dulu, baru kita bisa menentukan berapa nih dosis yang emang kita harus minum gitu. Kalau misalkan sering bepergian, pasti sering keluar, sering terpapar, misalkan papar apa ya, banyak hal di luar gitu kan, kayak misalkan asap kendaraan, atau misalkan debu, atau misalkan cuaca juga nggak baik gitu. Itu juga menentukan berapa banyak dosis yang memang kita harus minum dalam satu harinya gitu selama bepergian itu. Misalkan kalau emang aktivitasnya juga lumayan padat, aku selalu aku sih saranin pagi-pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Tapi misalkan kalau nggak terlalu capek, ya pagi setelah sarapan aja. Jadi membantu penyerapan, membantu melengkapi vitamin setelah sarapan itu. Setelah sarapan kita konsumsi, jadi membantu menambah vitamin untuk kita siap beraktivitas sehari-hari gitu. Kalau misalkan nggak terlalu capek, malamnya nggak perlu. Kalau misalkan udah capek banget, baru malamnya mungkin boleh dikonsumsi lagi supaya paginya kita siap lagi, bepergian lagi. Baik. Mana dok? Ya. Valid nggak nih dok? Ya, benar. Oke. Jadi dikondisikan saja. Nah, misalnya kalau perjalanannya cukup jauh, melelahkan, saya kira memang butuh. Enervon C ini tadi Mas Jo bilang ada B kompleksnya, beberapa vitamin B, kemudian vitamin C. Kita tahu vitamin B itu sangat penting untuk metabolisme mesin tubuh kita bekerja. Jadi memang dia butuh itu. Kemudian vitamin C untuk daya tahan tubuh yang bekerjanya di radikal bebas. Radikal bebas itu kan dari lingkungan kita juga ada. Ya, dari mesin tubuh kita bekerja juga produksi radikal bebas, dari luar juga iya. Misalnya saja nih, kalau sering berkendaraan, polusi lah, pokoknya macam-macam. Jadi boleh saja dikonsumsi setelah melakukan perjalanan. Nah, ini masih banyak sebenarnya pertanyaan, tapi mohon maaf smart listener dan juga pendengar, kita nggak bisa bacain satu-satu ya, karena kita terbatasi oleh waktu. Saya ingin menyapa saja Anda yang sudah bergabung. Di WhatsApp ada Ibu Risma di Tamalan Raya, selamat sore. Ibu Rosina juga terima kasih untuk telah bergabung menyimak kita. Di YouTube channel ada Clara Tambing, ada Sasha Anastasia, Fitra Anissa, selamat sore. Terus juga Irwan Bajo, dan ya masih banyak lagi yang konsultasi bisa ke rumah sakit. Nah, konsultasinya bisa langsung ke dokter nanti ya, di Rumah Sakit Haji atau Rumah Sakit Bayangkara. Nah, tapi sebelum kita closing nih ya, sebelum saya umumkan siapa pemenang dari pertanyaan sore hari ini, boleh dong Mas Jo dan juga Bu Dokter singkat gitu, apa tips menjaga kesehatan biar kita nggak gampang sakit? Dan pastinya untuk Mas Jo, Enervon C Effervescence ini bisa didapatkan di mana? Dari dokter dulu. Oke, terima kasih. Dalam kondisi seperti ini, cuaca juga masih hujan, baru saja selesai COVID, kita harus menjaga stamina kita, tetap daya tahan tubuh lebih dioptimalkan dengan menjaga tadi asupan itu masuk dalam gizi sehat seimbang. Sudah sebutkan dari tadi apa saja. Kemudian kalau kita merasa bahwa itu tidak cukup, kita butuh suplemen. Itu suplemennya pun dikondisikan. Jadi contoh misalnya suplemen Enervon C juga cukup bagus. Kemudian jaga istirahat. Tadi kebetulan ada penanya tidurnya tengah malam. Jaga istirahatnya, dikondisikan tubuh kita pada saat butuh istirahat. Ya bekerja biar kita tetap optimal. Selalu merasa bahagia. Selalu merasa bahagia. Baik. Dari Mas Jo, apa nih Mas Jo? Sebagai tips dan juga boleh dikasih tahu ke smart listener dan pendengar lainnya juga, gimana caranya bisa dapat nih Enervon C Effervescence-nya? Yes, seperti yang aku selalu sampaikan juga di konten-konten Instagramnya Enervon, kita harus selalu jaga daya tahan tubuh tuh dari tidur yang cukup, makan yang cukup, sama banget sama kayak yang dokter bilang. Gak cuma dari luar doang, tapi juga dari dalam juga harus jaga stresnya. Kalau bisa selalu menemukan hal yang bisa membuat kita bahagia sehari-hari gitu.
Terus jangan lupa untuk olahraga, sempet-sempetin benar. gerakin badan, cuma 5 menit, 10 menit, itu berharga banget untuk menjaga daya tahan tubuh kita juga. Tidur yang cukup itu juga penting. Aku juga kadang-kadang biar nggak stres dengerin musik favorit begitu. Dan untuk memenuhi itu semua juga menggunakan suplemen seperti Enervon C bisa didapetin di supermarket terdekat, di minimarket terdekat, tapi bisa juga didapetin di apotik. Bahkan kalau misalkan masih takut-takut keluar-keluar, masih bisa juga didapetin di e-commerce kesayangan smart listener semua. Oke deh, makasih banyak Mas Jo untuk waktunya sore hari ini. Tadi sempat nyinggung juga soal olahraga, berarti Enervon C juga bisa dikonsumsi kalau kita lagi habis berolahraga gitu ya, biar bisa makin bagus staminanya. Nah, untuk penanya yang terpilih yang berhak mendapatkan hadiah uang tunai masing-masing Rp100.000 untuk 2 orang. Yang pertama yang selalu dapat attention lebih dari dokter nih, Andi Zulkifli Chandrawasi ya, biar nggak begadang terus. Rubah ya gaya hidupnya. Oke, selamat ya, dapat Rp100.000. Terus itu untuk WhatsApp dari YouTube ya. Dari YouTube tadi ada Kurniawati J ya. Selamat untuk para pemenang. Nanti untuk klaim hadiahnya bisa langsung hubungi kontak person Smart FM Makassar di 0811461011. Terima kasih sekali lagi Dokter Sri untuk waktunya. Sama-sama. Mas Jo juga terima kasih banyak. Jangan lupa ya. jaga kesehatan. Benar. Dan pastinya untuk Anda selalu